Selamat pagi Mas Pras. Mas Pras Pagi ini Mas, juga Assalamualaikum. alhamdulillah, semoga desa sehat selalu Mas Pras. Ini salah satu alumni kebanggaan Ekis yang pertama kali atau anak barep bahasanya kalau Prof. Asfi mengatakan. Terima kasih sudah berkenan memberi inspirasi kepada adik-adik, memberikan nilai-nilai dan value-value yang bisa diserap semaksimal mungkin. Ini juga masih sedikit, saya tidak tahu apakah adik-adik ini bertabrakan dengan agenda lain. Ternyata setelah saya cek, ada kesalahan penulisan di undangan 8.50 PM. Saya cek loh, salah. Kemudian saya revisi ini, semoga teman-teman juga jalan join ke sini ya Mas Pras. Singkatnya, ini nanti kalau dianalogikan seperti kata Prof. Hamid Zarkasi, itu pernah saya hadiri itu, jika memang belum banyak itu ibaratnya ini tuh sunnahnya, wajibnya itu kelas gitu. Jadi kalau sunnah itu fadilahnya seperti subuh itu mendapatkan dunia dan isinya. Semoga yang hadir pada pagi hari ini juga seperti itu, orang-orang yang memang haus akan pengetahuan. Semoga pengalaman Mas Pras melalang buana di Indonesia dan insya Allah luar negeri ya Mas Pras nanti menjadi pemateri di mana-mana. Silahkan, dan juga ada seri-seri berikutnya yang tidak kalah menarik. Insya Allah saya selaku ketua lab mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyiapkan dan sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Saya kembalikan kepada Mas Khairul Huda. Baik, terima kasih banyak Ustadz Amin atas sambutannya. Eh, untuk itu, eh, dengan adanya diagendakannya acara pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, supaya tidak berlama-lama teman-teman sekalian, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan begitu ya pemateri kita yang wah pada pagi hari ini. Jadi minta tolong untuk moderator untuk bisa membantu share screen terkait dengan CV beliau. Ya. Nah, ini salah satu alumni dari Ekonomi Islam juga. Jadi beliau adalah founder dan CEO dari Kawakibi Digital Branding, nah, begitu. Dan sebagai lokal koordinator Plus Malang di TikTok Jalur Nusantara dan fasilitator digital UMKM Indonesia dengan berbagai macam experience gitu ya kawan-kawan sekalian. Jadi tidak bisa disebutkan satu persatu saking banyaknya gitu tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, beliau ini eh, termasuk dari salah satu alumni Ekonomi Islam FBUB, yakni yang lulus pada tahun 2016 dengan pendidikan eh, sebelumnya juga pernah di SMA N31 Jakarta. Nah, selain itu beliau juga ternyata fokus pernah pernah fokus ataupun pernah menjalani beberapa pengalaman di bidang riset ataupun di forum-forum ekonomi Islam juga, yakni pernah di PKEPK, pernah di LPPM, dan juga pernah di FOSE begitu. Nah, dengan segudang pengalaman ini juga eh, diharapkan teman-teman sekalian bisa mendapatkan ilmu yang akan sangat banyak yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Prasetyo Adi. Oke, mungkin itu tanpa mengurangi rasa hormat, sedikit perkenalan dari eh, materi kita pada pagi hari ini. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Pras. Waalaikumsalam Mas Huda. Salam kenal Oke. Mas. Mungkin ini pertemuan kedua kita Mas Pras, yang sebelumnya saya dijembatani oleh GS yang ada Talkfit alumni yang pernah bertemu sekali begitu meskipun masih melalui online juga. Jadi ini pertemuan kedua kalinya kami. Ya semoga eh, bisa terus menjaga silaturahmi begitu Mas Pras. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Pras? Alhamdulillah khair. Sehat Mas. Alhamdulillah. Untuk aktivitas hari ini apakah padat begitu di tengah-tengah weekend, Sabtu terutama yang eh, ya meskipun kemarin sempat diimpit oleh aktivitas pekerjaan dari Senin sampai Jumat, bagaimana Mas Pras untuk hari ini begitu? Ya, alhamdulillah Alamin. Ini baru nyampe dari Jakarta sih.
5 hari di Jakarta. Saya tapi nggak ikut demo ya kemarin. Ada agenda jadi alhamdulillah udah nyampe di Malang pagi ini tadi. Alhamdulillah ya. Semoga dengan penyempatan dari Mas Pras di tengah-tengah kesibukannya sudah capek dari Jakarta ke Malang, bisa diberikan imbal balik nantinya terutama dari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Oke, supaya tidak berlama juga, eh, saya serahkan kepada Mas Pras untuk waktu dan layar. Saya persilakan. Terima kasih. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Sudah terlihat. Siap. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Mas Huda dan Pak Amin. Tapi saya biasanya manggil Mas Amin gitu ya. Karena masih sangat-sangat muda. Eh, Guru saya yang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Lab Ekonomi Islam, FEBUB yang sudah em, membuat acara ini dan mengundang saya untuk bisa sharing di agenda pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim secara online, bisa belajar bersama, bisa berdiskusi bareng dengan teman-teman mahasiswa baru ya ini ya. Berarti hari ini ya. Ya, Mas Pras, untuk hari ini ada sebagian dari mahasiswa baru juga. Ya. Jadi mahasiswa baru Ekonomi Islam FEBUB gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga silaturahim kita bisa terus berjalan, teman-teman semua. Dan mohon izin untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan dan bergabung di Zoom ini bisa fokus kurang lebih dalam waktu 1 jam ke depan ya. Jam ke depan kita akan sharing terkait dengan branding dan marketing dalam perspektif Islam seperti itu. Jadi silakan untuk stay cool, kemudian menyimak dan kita telabul ilmi bareng-bareng ya di pagi hari ini. Oke, em, untuk teman-teman yang belum sarapan boleh sarapan sambil sarapan ya, sambil minum kopi mungkin kalau teman-teman suka ngopi sambil ngeteh gitu ya. Jadi dipersilakan untuk santai aja. Jadi ini bukan kuliah di kelas yang formal yang mengharuskan kalian untuk eh, apa namanya harus menyimak secara formal gitu ya. Jadi kita santai aja untuk teman-teman semua. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab ya. Kita lebih interaktif aja, lebih banyak sharingnya seperti itu. Oke, hari ini saya diberikan amanah untuk sharing terkait branding dan marketing dalam perspektif Islam. Ini adalah dunia bidang yang beberapa tahun saya geluti setelah lulus dari FEBUB, setelah lulus dari Ekonomi Islam. Saya terjerumus di dunia marketing dan branding gitu, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang saat ini sudah join ke ekonomi Islam, selamat Anda sudah terjerumus ke dalam jalan yang benar. Gitu. Jadi kalau kata Bu Asfi, dosen saya, kalau teman-teman itu masuk, biasanya kan banyak pilihan tuh, banyak pilihan prodi dan seterusnya. Pada akhirnya, wah diterimanya di Ekis gitu. Ini apa nih Ekis gitu ya, ekonomi Islam gitu. Nah kalau beliau bilang, ya terjerumus dalam jalan yang benar seperti itu. Oke. Ini preamble ya pembukaan sebelum teman-teman masuk ke dalam perkuliahan. Mungkin ada dari kalian yang saat ini menyesal masuk ekonomi Islam. Mungkin ada dari teman-teman yang nggak ada pilihan lain, kemudian masuk ekonomi Islam. Mungkin ada juga dari teman-teman yang memang sudah sangat diniatkan untuk masuk ekonomi Islam gitu ya. Dan ada dari kalian yang melihat ekonomi Islam mungkin secara prodi passing grade-nya masih nggak terlalu tinggi nih gitu ya dibanding prodi yang lain. Jadi apapun itu, semoga kita bisa belajar bareng, semoga kita bisa meniti jalan yang benar gitu ya, jalan yang terang, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Prasetyo Adi. Kalian bisa manggil saya Mas Pras atau Mas Adi. Seperti yang tadi di-share Mas Khairuda, saat ini saya fokus membuat sebuah bisnis namanya Kawakibi Digital Branding. Yang domisilinya memang di Malang gitu ya. Saya di Malang, dekat juga dengan UB. Kemudian secara aktivitas biasanya di Malang, biasanya di luar kota dan beberapa tempat lainnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nanti mau diskusi terkait dengan branding, marketing, karir, profesi, boleh juga ke nomor WA tersebut dan boleh juga follow Instagram saya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau materinya, boleh follow dan DM di Instagram saya seperti itu ya. Nah, sampai saat ini kami di Kawakibi sudah membantu kurang lebih 1.500 UKM dan brand lokal di 75 kota kabupaten se-Indonesia. Di biasanya kalau nggak di Malang, saya ada di beberapa tempat yang lain untuk ngasih materi, ketemu klien dan seterusnya seperti itu ya. Dan kalau secara pendidikan teman-teman semua, bener yang di-share oleh Mas Huda tadi, saya lebih tepatnya lulusnya 2015, cuma wisudanya 2016. Gitu ya. Jadi jadi angkatan pertama di 2011 ekonomi Islam angkatan pertama. Singkat cerita kenapa waktu itu masuk ekonomi Islam karena tidak sempat mondok, nggak sempat pondok pesantren secara legal gitu ya. Jadi biasanya saya mondoknya cuma mondok pesantren kilat yang diadakan di SMP, SD, SMP, SMA. Kemudian waktu itu pengen mendalami Islam dan dikuatkan dengan sebuah tontonan yang menjadi tuntunan sampai saat ini. Waktu itu saya nonton film Negeri Lima Menara. Ada novel karya Ahmad Fuadi. Kalau teman-teman suka baca novel gitu ya, waktu itu di tahun 2007 atau 2008 gitu ya. Novel itu muncul, difilmkan, kemudian saya terpapar oleh Islamisasi pendidikan. Mondok aja nih, mondok gitu ya. Tapi udah nggak mungkin karena waktu itu saya posisi sudah di Jakarta, di SMA 31 Jakarta di Matraman, Utan Kayu. Kemudian akhirnya ya udahlah, daripada nggak dapat sama sekali, daripada salah jalan, ya udah saya pengen kuliah di jurusan yang ada Islam-Islamnya gitu. Pada akhirnya masuklah ke ekonomi Islam di Brawijaya sebagai pilihan pertama waktu itu. Seperti itu ya. Oke, kemudian dari sana akhirnya menjalani beberapa profesi dan pada akhirnya sekarang membuat bisnis sendiri seperti itu. Dan kami di Kawakibi punya impian teman-teman semua ingin membantu jutaan brand lokal agar semakin percaya diri dan berdaya secara ekonomi. Kalau kita sebagai orang ekonomi Islam atau anak ekonomi gitu ya, kita pasti tahu bahwa banyak sekali hal yang masih perlu kita tangani gitu ya untuk diri kita sendiri atau untuk lingkungan kita. Jadi minimal ketika nanti kita sudah lulus atau bahkan ketika kita masih mahasiswa, minimal kita bermanfaat untuk kita sendiri, bermanfaat bagi orang tua kita dan bermanfaat bagi sekitar kita. Seperti itu. Nah, kami punya impian seperti ini karena di Indonesia banyak sekali produk lokal, bisnis-bisnis lokal yang keren-keren, yang nggak kalah sama asing gitu ya, yang nggak kalah sama brand-brand luar negeri. Oleh karena itu, kami berkeliling Indonesia, sharing terkait dengan branding dan marketing, karena itu adalah kompetensi kami, agar banyak orang di Indonesia yang semakin percaya diri dengan dirinya, dengan produknya, dan semakin berdaya secara ekonomi, mandiri finansialnya seperti itu. Oke, sebelum masuk lebih jauh, karena kita online tidak bisa melihat satu persatu teman-teman semua, saya boleh minta tolong untuk kalian boleh tulis di kolom chat nama dan asal kotanya, asal kota atau daerah kalian masing-masing. Terlebih untuk teman-teman yang masih maba. Silahkan diketik namanya, nama dan asal kota. Di sini ada kurang lebih 15 orang, termasuk saya, Mas Huda, dan beberapa teman-teman Ekis yang lainnya, termasuk Mas Amin juga, Pak Amin. Oke, silakan. Sebelum masuk ke materi, saya pengen tahu dengan siapa saya bicara. Karena saya nggak pernah, nggak atau belum pernah gitu ya ketemu teman-teman yang lainnya gitu. Jadi boleh banget untuk ditulis di kolom chat. Silakan perkenalkan nama sama kota asal sih ya, kota asal atau sekolah asal gitu.
Biar saya tahu backgroundnya teman-teman apa. Apakah ada yang dari pondok pesantren, ataukah sekolah swasta, ataukah sekolah negeri, ataukah sekolah-sekolah yang seperti apa gitu ya. Yuk, silakan. Silakan saya tunggu di kolom chat. Ketik aja nama dan asal kota atau daerahnya masing-masing. Oke, Mas siapa nih? Fajar ya. Fajar dari Mojokerto. Oke, Tegar dari Surabaya. Oke, Arif Jakarta. Siapa lagi? Silakan. Ada Fajar, ada Tegar, ada Arif, Salsa dari Bogor. Waduh, saya kemarin dari Puncak nih. Barusan pulang dari Puncak. Najati dari Malang, Arif dari Jakarta. Oke. Jakartanya mana, Arif? Sama Salsa, Salsanya Bogornya daerah mana? Ferry dari Tuban. Waduh, oke. Minggu lalu saya dari Tuban. Tubannya daerah mana? West Malang. Malang nggak usah ditanya ya. Malang sini-sini aja. Salah tiga. Kalau salah tiga dapat tujuh ya teman-teman ya. Barat, oke, Barat. Siap. Jakarta Barat. Salsa Bogornya mana Salsa? Bogor Utara. Bogor Utara tuh mana ya? Bogor Utara mana tuh Salsa tuh? Nama daerahnya apa gitu? Silakan ditulis. Kalau saya biasanya kalau dulu di mahasiswa seringnya ke Sentul, ke Taskia, Prof. Safi Antonio. Kemudian punya kediaman juga di Cimanggu, Bukit Cimanggu, Indah, Bukit Cimanggu City sih, salah, BCC. Oke, Bogor Utara tuh daerah mana, Salsa? Boleh diperjelas? Oh, Villa Bogor Indah, siap. Oke. Jadi sedikit intermezzo gitu ya. Ketika saya berkuliah ekonomi Islam di UB, di Ekis UB waktu itu kami, saya dan teman-teman tuh sering banget ke Taskia. Taskia tuh di Sentul City ya, di Sentul City. Ngapain ke sana Mas? Kita ikut konferensi, kita ikut lomba, kita ikut bermacam agenda gitu ya. Jadi kiblat kita waktu itu ekonomi Islam di UB, khususnya saya, kiblatnya adalah ke teman-teman Taskia, ke teman-teman Taskia, ke SEBI, ke IPB gitu ya. Kemudian termasuk ke teman-teman di Unair. Nah, dan ya sering banget ke Sentul gitu. Termasuk kemarin ketika saya ke Jakarta, kami nginep di Jakarta, kemudian kita ke Sentul City, kemudian di Cimanggu gitu-gitu ya. Masih sering juga ke sana. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan partisipasinya melalui kolom chat. Semoga bisa terus bersilaturahim ya kita semua. Oke, kita lanjutin. Oke, kalau kita mau bahas tentang branding dan marketing gitu ya. Akhir-akhir ini kita kita mendapatkan berbagai macam informasi yang luar biasa banyak gitu ya. Ini fakta ya, fakta di lapangan yang saya ambil dari beberapa media online. Karena kita sekarang lagi bicara branding dan marketing nih. Branding dan marketing tidak lepas dari yang namanya produk yang dijual. Tidak lepas dari yang namanya kepentingan cuan, kemudian profit dan seterusnya gitu ya. Nah, ini beberapa fakta di lapangan beberapa bulan terakhir gitu ya. Ada sebuah brand bernama Starbucks yang kalian pasti tahu banget gitu. Mungkin dari teman-teman juga ada yang sering ngopi di Starbucks gitu ya. Karena eh, nggak cuma ngopi, kalau ke Starbucks kita dapat gengsinya, kita dapat kerennya gitu ya. Kalau kita ngopi ke Starbucks. Nah, eh, kemudian di tahun lalu akhir tahun ya, ini berita akhir tahun ke Starbucks ini kena boykot karena waktu itu memang di Indonesia gencar sekali boykot produk-produk yang terafiliasi oleh Israel gitu ya. Jadi termasuk di sana Boncos itu rugi 180 T dan tutup belasan gerai di Indonesia atau di dunia gitu ya. Nah, kemudian itu ada beberapa fakta di lapangan seperti itu. Kemudian ada juga em, sebuah brand atau berbagai brand di luar sana yang reputasi merek atau brandnya itu hancur karena salah strategi pemasaran.
Ini adalah dua hal, sebenarnya banyak banget ya di luar sana isu-isu terkini terkait dengan branding dan marketing gitu ya. Termasuk banyak juga artis-artis di Indonesia yang kemudian membuat sensasi agar produknya terjual gitu. Ada juga misalnya orang-orang yang menjual atau melakukan fake order. Jadi mereka punya produk, kemudian produknya itu dibeli sendiri, kemudian mereka seakan-akan produknya terjual ratusan pieces atau ribuan pieces gitu ya. Jadi banyak hal di luar sana yang sangat erat kaitannya dengan marketing gitu. Termasuk misalnya kalau sekarang kita lagi bikin produk, mau launching produk, mau mengeluarkan produk gitu ya, pasti kalah viralnya. Kalah viralnya dibandingkan dengan isu putusan MK, isu artis yang berzina gitu ya. Kalau kita bilang bahwa ya banyak sekali orang-orang di luar sana yang membuat sebuah marketing campaign yang itu kurang etis, kurang baik secara eh, perilakunya, secara konteksnya seperti itu. Oke, ini isu yang pertama. Kemudian di lain itu, di lain sisi, ada juga di sisi yang lain, di kutub yang lain, ada sebuah brand bernama Wardah gitu ya, yang menyumbangkan donasi sekitar 1 miliar untuk Palestina. Ini sebuah brand nih. Kita bicara tentang marketing ya, kita bicara tentang branding hari ini. Jadi banyak sekali kepentingan, banyak sekali isu gitu ya. Nah ini salah satunya adalah brandnya namanya Wardah. Kalau di perusahaan adalah Paragon Group gitu, Paragon Corp. Kemudian satu produknya bernama Wardah itu menyumbangkan uang senilai 1 miliar rupiah untuk rakyat Palestina. Nah, selain itu juga ada selebriti, influencer, dan atlet internasional yang menyuarakan dukungan untuk Palestina. Selain dari sisi kemanusiaan, selain dari sisi Islam, kita juga melihat dari sisi brand dan marketingnya gitu. Karena ada sebuah brand itu yang baik kepada orang lain, yang baik terhadap sebuah bangsa, yang baik terhadap sebuah komunitas. Ada juga brand itu yang kurang baik terhadap sebuah komunitas gitu ya. Jadi ini adalah isu-isu terkini terkait dengan dunia branding dan marketing yang ada di Indonesia. Masih banyak sekali hal-hal yang nanti akan kita bahas untuk kita pelajari bersama-sama, gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum memulai semuanya dan dalam sebuah kerangka berpikir yang sama, kita sebagai seorang manusia nih, teman-teman sekarang sebagai mahasiswa baru masuk ke ekonomi Islam, kemudian menjadi seorang manusia juga yang menjadi hamba dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita satukan framework dulu nih. Ngapain kita di sini? Ngapain kita lahir? Ngapain kita sholat di dunia? Ngapain kita belajar? Ngapain kita hidup? Ngapain kita berjuang gitu ya? Tidak lain dan tidak bukan karena salah satu tugas kita yaitu Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi salah satu tugas manusia selain menjadi seorang khalifah yaitu tugas kita adalah beribadah. Beribadah kepada ilah yang esa, kepada Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belajar tentang ekonomi Islam, ketika kita belajar tentang branding, ketika kita belajar tentang marketing, maka itu adalah salah satu cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ketika nanti teman-teman memahami ekonomi Islam, ketika nanti kalian belajar tentang branding, marketing, akuntansi, kemudian hal-hal yang lainnya, maka niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini gitu. Jadi segala hal yang kita lakukan termasuk Mas aku nanti mau kerja, aku nanti mau jadi seorang marketing, nanti mau menjadi seorang brand consultant, aku nanti mau jadi dosen, mau jadi apa namanya? Gubernur, mau jadi polisi, mau jadi apapun itu profesinya, maka framework berpikir kita satu, yaitu kita lagi beribadah kepada Allah gitu ya. Kita sedang beribadah kepada Allah. Maka dari itu semua aktivitas kita pantasnya, sepatutnya adalah sebagai cara kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu kan ada yang hablum minallah sama hablum minanas gitu ya. Jadi ada yang ke atas vertikal sama yang horizontal ke manusia. Nah, maka ketika kita masuk kuliah, masuk kampus, belajar ekonomi Islam yang mungkin teman-teman awalnya tidak tahu atau belum paham atau apa nih ekonomi Islam gitu ya.
ngapain aja nih ekonomi Islam? Gitu. Ngebahas apa sih di ekonomi Islam? Maka pastikan bahwa framework berpikir kita adalah kita fokus untuk beribadah kepada Allah seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu framework kita seperti ini, job desk kita seperti ini, maka semua hal yang kita pelajari dan kita lakukan pastinya harus dalam koridor ibadah itu tadi gitu. Kenapa saya bilang ini di awal? Karena banyak sekali kalau kita bilang terkait dengan branding dan marketing di era digital saat ini yang tidak selaras dengan nilai-nilai ibadah, yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam gitu. Oke ya, nanti kita kasih contoh. Oke, kita sepakati dulu ya. Jadi framework berpikir kita adalah ayat surat dari Az-Zariyat ayat 51. Oke, kemudian kita masuk ke dalam ranah branding teman-teman dan marketing. Ketika kita hidup di dunia, kita tidak pernah lepas dari yang namanya brand. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya brand. Oke, sekarang saya tanya deh ke teman-teman semua. Boleh tulis lagi di kolom chat. Mungkin yang sekarang lagi nge-zoom pakai laptop, merek laptopnya apa? Brand laptopnya apa? Coba ditulis di kolom chat. Brand laptopnya apa? Asus, oke. Lenovo, oke. Ada Asus, ada Lenovo. Pegasus. Unicorn. HP, oke. Redmi, Lenovo. Oke, nice. Oke, lanjut. Kemudian, kalian sekarang lagi memakai outfit gitu ya. Outfitnya namanya apa? Brandnya apa? Ada nggak sih kemejanya itu kasih nama apa sih sama produsennya? Outfit, kemeja, jilbab, celana misalnya. Mereknya apa? Namanya apa? Coba tulis di kolom chat. Kalau tadi kan laptop gitu ya. Kalau sekarang coba outfitnya. Saya nggak nanya harga outfitnya, tapi saya nanya mereknya. Kalau harga outfit itu di konten lain ya. Silakan ditulis di kolom chat. Silakan. Nggak usah malu-malu. Kalau nggak ada mereknya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya pakai yang polosan mas, pakai yang 35 ribuan nggak masalah juga. Oke, ada Emba, ada kaos polos ya. Kaos polos ya. Nggak ada mereknya, nggak ada namanya. Siap, oke nggak apa-apa, nggak masalah. Ada Emba, ada kaos polos yang nggak ada mereknya dan seterusnya. Oke, oke, nice. Terima kasih. Nah, ya kita teman-teman semua tidak tahu mereknya. Ntar dilihat dulu di belakang ya. Di tagnya di saya ada biasanya. Nah, kita hidup di dunia, kita tidak pernah lepas dari yang namanya brand gitu. 24 jam hidup kita itu pasti bertemu dengan barang-barang yang memiliki nama gitu ya. Jadi laptop ada dikasih merek namanya Lenovo. Kemudian HP ada mereknya namanya iPhone. Ada Nokia bisa ya kalau teman-teman masih pakai BlackBerry di sana. Kemudian Redmi, Realme, Oppo, Vivo dan seterusnya gitu. Kemudian jalan keluar ngelihat mobil di situ ada merek mobil banyak, Daihatsu, Toyota, apapun itu, Pajero, Fortuner dan seterusnya gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, kita tidak pernah lepas dari yang namanya brand. Kita tidak pernah lepas yang dari namanya sebuah produk yang dikasih nama. Sebuah produk yang dikasih nama dan dijual kepada kita dan akhirnya kita membeli. Bisa jadi kita membeli bukan hanya karena fungsinya, melainkan juga karena namanya. Melainkan juga karena namanya. Aku beli kemeja polos, Mas. Ini nggak ada mereknya, harganya 35 ribu. Kemudian aku juga beli kemeja polos, Mas. Mereknya Uniqlo. Harganya berapa? 300 ribu misalnya. Apa yang membedakan mereka? Sama-sama berfungsi menutup aurat, sama-sama kaos polos. Yang membedakan mereka salah satunya adalah mereknya, brandnya. Ketika kita memakai sebuah brand, maka kita terlihat memiliki rasa percaya diri yang lebih keren, memiliki emosional atau ikatan emosi yang lebih keren gitu loh. Oke ya. Kalau teman-teman kita tanya tadi kaos polos gak ada merek kan kayaknya kurang pede gitu ya. Tapi kalau merek ini mas kaos polos nih mereknya Uniqlo misalnya.
yang lebih keren gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, semua hal yang ada di dunia ini punya nama, dan setiap nama yang punya nilai itu adalah kita sebut sebagai brand. Semua nama yang memiliki nilai, nilai itu ada nilai tukar yang bisa kita beli, itu adalah sebuah brand. Gitu ya. Selain itu, semua barang benda yang ada di dunia ini pasti punya nama. Pasti punya nama. Filosofinya dari mana, Mas? Apa namanya? Alasannya apa, Mas? Kok semua atau apa ya istilahnya? Landasannya apa? Kok kenapa semua barang yang ada di dunia ini dikasih nama gitu? Kalau teman-teman masih ingat cerita Adam diturunkan ke dunia gitu kan. Jadi Nabi Adam dan Hawa dari surga kemudian diturunkan ke dunia karena melakukan sebuah kesalahan. Ketika Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam ini dikasih tahu oleh Allah gitu. Nama-nama, nama-nama benda ciptaan Allah yang sudah ada di dunia waktu itu. Jadi bisa jadi ya mungkin nanti silakan di cross check gitu. Ada yang namanya waktu itu gunung, kemudian pasir, pohon, daun, awan, matahari, dan seterusnya. Nabi Adam diajari Allah untuk mengetahui benda ini namanya ini. Gitu. Oke ya. Nah, orang-orang modern juga akhirnya tahu bahwa oh ini namanya meja, oh ini namanya laptop. Tapi agar produk itu berbeda, benda itu berbeda dibanding yang lain, maka ditambahkan mereknya. Oke, ditambahkan mereknya. Oh ini meja, mereknya apa? Karena meja yang lain juga ada. Karena eh, apa namanya meja-meja di luar sana juga sama gitu. Oh itu ada gunung. Apa yang membedakan dikasih nama lah oleh manusia-manusia ini gitu. Jadi filosofinya dari situ teman-teman semua. Nah, ketika sebuah benda dikasih nama dan memiliki value atau sebuah nilai dan bisa dibeli oleh orang, itulah yang kita sebut sebagai sebuah brand. Itu yang kita sebut sebagai sebuah brand. Gitu ya. Dan brand ini akan menentukan banyak hal. Salah satunya harganya, fungsinya, kemudian ikatan emosional dan seterusnya gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita lagi ngopi gitu ya, eh ngopinya di Nakoa gitu, dibanding sama di Warkop, kan beda feel-nya. Walaupun bisa jadi kopinya sama, walaupun bisa jadi kopinya sama, tapi feel-nya berbeda, rasanya berbeda gitu. Ketika kita ngopi di tempat yang berbeda, itu yang kita sebut sebagai brand. Nah, gimana cara pandang Islam terhadap hal tersebut? Nanti akan kita bahas dari ini. Gitu. Apakah hal itu salah? Apakah hal itu benar? Apakah diperbolehkan gitu ya? Karena kita melihat dari sisi gengsinya, tidak hanya dari sisi fungsinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, branding itu apa sih? Kalau tadi kita bicara tentang brand, brand itu adalah nama sebuah produk yang dikasih value tambah nilai gitu ya. Itu sebagai sebuah brand. Kalau branding adalah proses memperkenalkan suatu nama yang bernilai tersebut. Jadi nongkrongnya di mana ini? Nongkrongnya di Nakoa. Ada sebuah kafe dikasih nama Nakoa gitu. Itu akhirnya menciptakan sebuah value yang dibeli oleh orang. Aku nongkrong di sini, aku ngopi di sini bayar berapa sih? Itu adalah brand. Kemudian branding adalah proses memperkenalkan Nakoa ini sebagai tempat nongkrong yang up to date, sebagai tempat tongkrongannya anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa Semalang gitu ya misalnya. Di Nakoa nih, keren tempat nongkrongnya. Itu adalah branding. Prosesnya, proses memperkenalkan sebuah nama yang nama tersebut punya nilai. Itu adalah branding. Prosesnya sampai terus-terusan ketika brand itu masih ada. Seperti itu ya. Nah, kalau menurut Jason nih, dalam Santoso gitu ya, brand itu adalah jumlah total dari semua pengalaman pengguna dengan produk atau layanan tertentu, membangun reputasi dan harapan manfaat di masa depan. Brand itu terbentuk ketika teman-teman sudah mengkonsumsi sebuah produk. Ketika datang ke Nakoa, minum kopi gitu ya, brandnya terbentuk. Wah, kopinya enak, tempatnya nyaman, toiletnya bersih, parkirannya luas, tempatnya keren. Itu adalah brand yang tercipta dari sebuah interaksi dengan sebuah produk gitu ya. Produk ini dua, barang dan jasa. Kalau kita bicara produk, produk ini adalah dua jenis. Yang pertama barang, bentuknya barang yang bisa dilihat, dan jasa yang tidak bisa dilihat secara fisik atau langsung gitu ya.
Nah, kemudian menurut Kotler, merek itu adalah atau brand di Indonesia tuh sebutnya biasanya merek ya teman-teman ya. Jadi ada brand, ada merek itu sama, artinya sama. Kemudian kalau menurut Kotler, brand itu adalah nama, istilah, tanda atau desain atau kombinasi di antaranya yang mengidentifikasi produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok dan membedakan mereka dengan pesaingnya. Konsumen melihat merek sebagai bagian yang penting dan memberi nilai tambah dalam produk. Kombinasi dari nama, istilah, tanda atau desain. Kombinasi semuanya untuk apa sih? Agar sebuah produk itu teridentifikasi dan berbeda dibanding yang lainnya. Agar sebuah produk ini berbeda. Teman-teman bayangkan kalau misalnya beli skincare. Ini contohnya seperti ini, contoh gambarnya. Kemudian skincare-nya ini nggak dikasih nama. Kemasannya sama semua. Pasti kalian bingung. Ini yang punya saya yang mana gitu. Makanya dikasih nama. Misalnya mie Solo gitu ya. Namanya itu. Ini bukan mie ya. Ini skincare. Namanya mie Solo. Brandnya memang itu. Agar berbeda dibanding yang lain gitu. Nah, filosofinya dari mana lagi nih itu? Jadi kalau saya tuh suka suka ini ya, suka mikir agak jauh gitu teman-teman. Maksudnya kalau ada suatu hal tuh suka kenapa sih kok gini gitu. Kalau saya tadabur nih ya, ini bukan tafsir tapi tadabur. Kenapa hal ini dilakukan? Karena banyak orang, lagi-lagi ya, secara sunatullah, kita belajar dari penciptaan manusia, teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ada yang punya saudara kembar identik, nggak? Mungkin atau kalian punya teman, temennya itu kembar identik gitu ya. Atau mungkin kalian punya saudara kembar misalnya. Walaupun Allah itu menciptakan saudara kembar identik, yang lahirnya mungkin hampir bersamaan, karena kita sebut identik itu kan banyak sekali kemiripan gitu ya. Pasti ada satu atau dua hal yang berbeda di orang tersebut gitu. Pasti ada satu atau dua hal yang berbeda di orang tersebut. Yang pasti mereka memiliki perbedaan di sidik jarinya. Sidik jari tiap manusia, berapa miliar manusia yang diciptakan oleh Allah ini, baik yang beriman atau tidak beriman, diciptakan secara sempurna, mereka pasti punya ke atau perbedaan keunikan yang pasti adalah sidik jari mereka berbeda-beda. Bagaimana caranya gitu ya? Bukan bagaimana caranya ya, betapa besarnya Allah gitu dengan kuasanya yang menciptakan manusia yang berbeda-beda secara wajah, ya wajahnya berbeda walaupun mungkin ada yang mirip, tapi mereka pasti punya tanda pengenal yang berbeda antara satu dan yang lain, yaitu sidik jari yang pasti itu. Nah, filosofi itu yang diterapkan dalam bisnis. Kalau menurut saya ya, dalam branding. Jadi kita bikin produk, bisa jadi produknya sama, bisa jadi produknya mirip-mirip, tapi kita kasih dia perbedaan. Bedanya apa, Mas? Bisa dari nama, dari tanda, dari desainnya, dari value-nya, dari ceritanya. Itu bisa membedakan produknya itu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, saya memahami branding dan marketing itu, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi memahami branding dan marketing adalah sebuah ilmu modern yang pastinya ada landasan dasarnya gitu. Kalau saya tadi bilang bahwa tadabbur saya adalah ya terkait dengan Allah yang menciptakan manusia, adanya branding dan marketing gitu ya. Yang itu diterapkan pada sebuah produk, baik itu barang atau jasa. Seperti itu. Nah, secara lebih akademis gitu ya, teman-teman semua. Kalau kita bicara branding dalam perspektif Islam, adalah sebuah branding yang empatik terhadap nilai-nilai syariah. Empatik terhadap nilai-nilai syariah. Jadi, eh, sebuah produk dibikin yang tidak boleh lepas atau keluar dari nilai-nilai syariah Islam itu sendiri. Produknya harus berkualitas, tidak boleh menipu, kemudian memakai bahan-bahan yang halal toyib gitu ya. Pastinya seperti itu. Termasuk dari sisi marketing tidak boleh terlalu over promise atau janjinya terlalu berlebihan. Kemudian di sana juga ada karakter-karakter muslim. Kemudian di sana juga tidak boleh menampakkan konten-konten promosi yang mengumbar aurat gitu ya. Itu yang disebut sebagai branding dalam perspektif Islam. Masalahnya sekarang teman-teman semua, kita berbicara tentang perspektif Islam, tapi masih sedikit ada kandungan-kandungan
non-Islamnya gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi eh, semua ilmu itu kan diawali dari Islam gitu ya, dari Muslim, dari Al-Quran. Kemudian di beberapa era-era terakhir ada banyak sekali tokoh-tokoh Barat yang mengadopsi teori-teori tersebut. Kemudian dari sana akhirnya mereka membuat sebuah teori, membuat sebuah argumentasi yang kemudian sekarang kita mencoba mengislamisasi. Nih, mengislamisasi semua hal. Brandingnya diislamisasi, marketingnya diislamisasi. Islamisasi itu dalam artian adalah mencoba memasukkan nilai-nilai Islam dalam sebuah hal tersebut gitu. Mengislamkan kembali yang dulunya memang sudah Islam, misalnya gitu ya. Jadi karena terlalu banyak campuran-campuran dari ilmu lain, maka kita melakukan islamisasi merek gitu. Bahasanya seperti itu nih, menurut Al-Serhan. Jadi eh, mengislamisasi merek. Ya, jadi teman-teman semua, yang dimaksud oleh branding dalam perspektif Islam adalah sebuah produk yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam setiap sendi-sendi produknya, gitu ya. Itu adalah branding dalam Islam. Yang namanya menggunakan nama-nama yang Islami, yang ya sebenarnya nggak harus Islami, tapi setidaknya memiliki arti yang baik. Kemudian nilainya adalah nilai-nilai Islam, seperti itu. Gambarannya seperti itu terkait dengan branding dalam perspektif Islam. Nah, lebih singkatnya, branding dalam perspektif Islam adalah proses memperkenalkan suatu nama yang bernilai sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Islam, yang ada di dalam agama Islam. Nah, the problem is, sekarang kita punya KTP Islam nih, teman-teman semua. Gitu. Tapi nilai-nilai Islam itu belum kita pahami 100%. Kan gitu ya. Jadi kita biasanya memahami hanya beberapa hal yang mau atau yang suka-sukanya kita. Gitu. Oke? Jadi kalau berbicara tentang eh, branding Islam, ya otomatis kita punya produk yang produknya itu harus bernilai sesuai dengan prinsip Islam. Masalahnya adalah nilai Islam itu banyak gitu. Apa yang bisa kita pahami dalam nilai Islam itu kemudian kita terapkan dalam produk kita, gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di beberapa slide berikutnya, gitu. Karena dari tadi kita bicara Islam, 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 Islam yang apa nih? Nilai yang mana yang harus kita pahami, gitu ya. Bagian yang mana nih dalam Islam yang bisa kita terapkan dalam sebuah proses branding, gitu. Karena memang secara logikanya sekarang terbalik, gitu ya. Logikanya terbalik nih. Kalau dulu mulai dari Al-Quran, Sunnah, dan Sirah, kemudian jadilah sebuah aktivitas gitu ya. Kalau sekarang kebalik nih, ada fenomena dulu, baru cari nih Islamnya yang mana nih gitu. Ada namanya branding nih. Kalau branding berarti bagian Islamnya yang mana nih? Kita cek di Al-Quran kan gitu. Frameworknya terbalik, cuma nggak salah, cuma nggak masalah juga gitu. Seperti itu. Intinya tetap ada apa namanya nilai-nilai Islam yang masuk, spirit-spirit Islam yang masuk ke dalam sebuah fenomena ini gitu ya, sebuah ilmu ini gitu. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanyain ya teman-teman ya. Kalau misalnya penjelasan saya membingungkan nanti boleh banget untuk kita diskusi. Nah, kemudian dalam sebuah konsep branding ada beberapa komponen. Nah, kalau kita bicara nilai Islam, nilai-nilai Islam itu bisa kita taruh di mana, Mas? Gitu ya. Nilai-nilai Islam dalam branding itu bisa kita sematkan di mananya nih? Di nama, bisa nggak di nama? Bisa, namanya bisa. Logonya juga bisa kita sematkan nilai-nilai Islam. Filosofi dari logonya, lebih tepatnya. Warnanya, warnanya kurang lebih tidak bisa. Desainnya bisa, yang Muslim, yang Islami. Bentuk kemasan. Kemudian tekstur, aroma, rasa nggak bisa pastinya ya. Kemudian nilai. Nah, nilai itu dalam artian value tadi nih. Cerita, cerita yang baik. Positioning yang Islami. Dampak yang positif. Dampak yang positif untuk diri kita, untuk agama kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Prosesnya yang halal, toyib di situ. Dia ada beberapa komponen brand yang bisa kita kita bisa masuki dengan nilai-nilai Islam dalam tahapan branding, proses mengenalkan nama dan makna. Oke, selanjutnya kalau dalam sisi branding secara modern ya teman-teman ya, kita mempunyai beberapa kategorisasi brand. Yang pertama adalah personal brand. Personal brand. Jadi personal brand ini adalah branding terkait dengan
seorang individu gitu, seseorang individu. Jadi oh itu Pak siapa ya namanya Pak? Pak Anwar. Pak Anwar, tuh orangnya gimana sih? Oh orangnya baik. Dia profesinya ini bupati misalnya. Orangnya baik, nggak sombong, suka menabung gitu kita. Orangnya modern kekinian itu adalah personal brand. Penilaian kita terhadap orang lain. Personal brand. Ada juga namanya produk brand. Produk brand ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, produk itu ada barang dan jasa. Jadi barangnya misalnya kosmetik, barangnya motor, barangnya permen, barangnya pasta gigi itu adalah produk brand, gitu ya. Termasuk jasa laundry, jasa sewa motor, kos-kosan itu adalah kategori produk brand. Organisasi. Organisasi ini termasuk dengan instansi. Jadi misalnya branding dari ekonomi Islamnya FEBUB, branding dari Lab Ekis, branding dari organisasi mahasiswa di dalam kampus, di luar kampus dan seterusnya. Ada juga branding untuk komunitas, komunitas di luar kita gitu ya, komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas cycling, komunitas lari gitu. Ada juga yang namanya city brand. City brand itu misalnya Malang kota bunga, walaupun bunganya nggak ada sebenarnya, dikit banget gitu. Kemudian Jombang kota santri misalnya. Kemudian Solo, the heart of Java, jantungnya, hatinya Jawa misalnya. Atau em, Jakarta tuh apa sih ininya? Saya lupa tuh, ada tagline-nya tuh, city brandingnya Jakarta tuh ada gitu. Terus Madiun, kota gadis, perdagangan dan industri, disingkat jadi kota gadis. Itu branding, city brand, gitu ya. Ada juga namanya country brand atau nation brand. Nation brand ini eh kalau Indonesia, kalau misalnya bukan Indonesia deh, Malaysia paling gampang. The truly Asia. Sebenar-benarnya Asia itu ya Malaysia gitu ya. Itu country brand mereka. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka punya tiga ras, tiga suku, tiga bangsa yang besar di Asia yaitu bangsa India, Melayu, dan Cina gitu. Makanya Malaysia bilang bahwa the truly Asia. Nah, sebenarnya truly Asia itu Indonesia gitu. Indonesia ada Melayu, ada India, ada Cina, ada Arab, ada suku lokal gitu-gitu ya. Nah, itu ini. Tapi kalau memang di nation brandnya Indonesia ini kurang kuat, masih tidak terlalu kuat karena terlalu banyak hal yang bisa ditonjolkan sebenarnya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wise. Gresik lambang udang itu apa termasuk? Nah, kalau lambangnya itu adalah logo atau maskot biasanya, maskot dari kota itu. Oke, kalau di Gresik ada udang, termasuk di Sidoarjo, ada udang sama bandeng di sana, di kota udang, kota Bandeng gitu gitu. Nah, itu termasuk logo atau visualisasi dari city brand. Visualisasi dari city brandnya. Nah, logo paling klasik atau logo yang sangat-sangat formal ya logo-logo ini, logo-logo kabupaten kota di Indonesia. Kan biasanya kalau di Malang tuh ada gunung, ada kapas, ada sungai gitu-gitu kan. Nah, itu yang agak jadul sebenarnya. Tapi itu adalah logo. Visualisasi dari city brandingnya yang harus divisualkan melalui sebuah logo atau maskot gitu ya. Surabaya, Surabaya itu city brand, itu logo maskot dari city brandnya Surabaya. Seperti itu. Oke, itu kategori brand secara konvensional. Jadi biasanya kalau di Islam, ekonomi Islam itu ada konvensional, ada yang Islam gitu ya. Ini konvensional. Komersilnya seperti ini, umumnya seperti ini. Nah, kalau dalam branding Islam, menurut Becker 2010, klasifikasi brandingnya itu ada tiga. Yang pertama adalah Islamic brand by compliance, menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syariah Islam. Brand yang masuk dalam kategori ini adalah produknya halal, diproduksi oleh negara Islam, dan ditujukan untuk konsumen Muslim. Ini kalau menurut branding Islam, gitu ya. Jadi ini produk-produk ini personal, produk, organisasi, komunitas dan seterusnya, gitu ya. Itu semuanya ADART-nya, aktivitasnya, SOP-nya dan seterusnya harus taat kepada syariah Islam. Kemudian diproduksi oleh negara Islam yang mayoritas negara Islam tuh sekarang secara legal tuh hanya dimiliki oleh Iran sebenarnya. Karena dia tulisannya IR, in Islamic Republic of Iran gitu ya. Kalau secara legal ya. Tapi kalau yang menurut menurut Becker di apa namanya? Data ini adalah menurut
menurut saya adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim gitu ya. Jadi bukan negara Islam secara legalitas karena negara Islam itu sudah nggak ada untuk saat ini setelah Utsmani runtuh gitu ya. Kemudian ditujukan untuk konsumen Muslim. Nah ini menurut Becker klasifikasi branding Islam. Jadi semua produk ini harus sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua, Islamic brand by origin. Penggunaan brand tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya karena produk berasal dari negara asal yang dikenal sebagai negara Islam gitu. Kemudian terakhir Islamic brand by customer. Branding ini berasal dari negara non-muslim tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. Branding ini biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen muslim. Nah, kalau saya lihat lebih dalam, sebenarnya ini lebih kepada halalnya, bukan ke brandingnya gitu ya. Tapi memang yang secara komersial, teman-teman yang berbicara tentang Islam saat ini terkait dengan produk, mereka akan mengkombinasikan itu dengan kata-kata halalnya. Wisata halal, gitu ya. Kalau makanan halal itu wajib, kemudian dia wisata halal, halal, kemudian apa namanya? Sampo yang halal gitu. Bahkan ada kulkas halal gitu ya di Indonesia. Seperti itu. Oke. Ini saya sambil jawab ini ya chatnya US ya atau teman-teman yang lain. Supply daging halal dunia diproduksi negara mayoritas kafir, berarti tidak bisa masuk kategori Islamic branding ya Pak. Tidak bisa masuk kategori Islamic branding berdasarkan Becker gitu. Ya, kalau menurut dari Islamic brand by compliance. Nah, tapi kalau kita merujuknya kepada Islamic brand by customer, maka dia halal. Maka dia sesuai dengan branding Islam gitu ya. Jadi kan ada Islamic brand by customer nih. Jadi branding ini berasal dari negara non-muslim tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim dengan syarat ada label halalnya. Jadi produk brandingnya ini adalah produk branding yang Islami. Seperti itu. Kan ada 3 klasifikasi gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kita pun berdagang dengan non-muslim pun ya boleh-boleh aja gitu. Umat-umat muslim seperti itu. Bahkan ada beberapa produk brand yang itu dimiliki oleh mayoritas bukan muslim ya tadi seperti yang di share oleh UWS tadi, tapi memperhatikan prinsip-prinsip syariah, memperhatikan prinsip-prinsip branding Islam gitu. Kenapa? Karena memang konsumennya adalah orang-orang muslim. Lagi-lagi pragmatis komersilnya harus sesuai dengan tujuan cuannya, dapat duit gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mohon maaf ya teman-teman sedikit batuk, agak flu dikit. Seperti itu. Jadi ada branding secara umum dan branding secara Islam. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian selain branding, hari ini kita juga akan belajar tentang marketing nih. Oke ya, marketing itu apa sih? Jadi marketing, prinsip simpelnya adalah marketing itu adalah create demand, menciptakan permintaan. Kalau kalian udah belajar ekonomi, mungkin di SMP, di SMA gitu ya, teori ekonomi klasik itu kan bicara tentang demand and supply kan ya. Bicara tentang demand and supply. Jadi ketika ada permintaan, maka ada penawaran. Ketika ada permintaan dari orang, maka ada penawaran. Jadi misalnya kalau kita melihat di Malang gitu ya, oh permintaannya apa sih? Permintaannya adalah kamar kos gitu. Misalnya ada masih banyak permintaan kamar kos. Berarti penawarannya apa? Berarti harus ada pebisnis kos-kosan di Malang. Gitu. Simpelnya gitu. Ada orang lapar mau makan di tempat yang nyaman. Ada penawaran-penawaran berupa pembuat resto-resto, produk-produk resto atau tempat-tempat kafe dan seterusnya gitu ya. Nah, marketing fokusnya adalah menciptakan keinginan dan penawaran itu. Gimana caranya produk ini agar diinginkan oleh konsumen. Kalau branding tadi adalah penciptaan. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai sebuah analogi manusia deh ya, manusia biar gampang. Manusia ini dia merawat wajahnya, merawat tubuhnya, olahraga gitu ya. Kemudian dia pakai skincare, kemudian dia memotong rambutnya agar terlihat lebih rapi, terkesan lebih oke, lebih ganteng, lebih cantik, lebih soleh, lebih solehah gitu ya. Itu adalah branding teman-teman. Jadi kita defensif, kita mempercantik dan memperganteng diri kita itu adalah bagian dari branding. Kemudian analoginya marketing adalah kita
tanda kutip ya, kita tanda kutip, nggak tanda kutip sih, kita berkenalan dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Aku loh punya ini, aku loh punya skill A, punya skill B, aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa ini dan seterusnya. Itu adalah marketing. Kita menawarkan value dari diri kita kepada orang lain. Itu kalau orang. Nah, kalau produk menawarkan value yang dimiliki oleh produk kita untuk diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain tadi akan merasa ingin dan membutuhkan produk kita. Jadi setelah produk itu dikasih nama, dikasih kemasan yang bagus, kemudian apa namanya, bikin website, kemudian positioningnya bagus, sudah ada target marketnya, maka marketing ini share pada orang lain nih, menciptakan keinginan bahwa orang itu agar pengen beli saya, agar pengen beli produk yang saya miliki. Itu adalah marketing. Create demand, menciptakan keinginan, menumbuhkan rasa ingin membeli. Itu dari sisi marketing secara umum gitu ya. Nah, dalam Islam nih, konsep marketing adalah seluruh aktivitas bisnis yang mencakup kegiatan penciptaan, penawaran, dan perubahan value sehingga memungkinkan pelakunya dapat bertumbuh serta mendaya gunakan kemanfaatannya yang dilandasi dengan kejujuran, keadilan, keterbukaan, keikhlasan sesuai proses yang berprinsip pada akad muamalah Islami. Intinya adalah gimana cara produk itu menawarkan diri agar produk itu bisa terjual sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu jujur, adil, terbuka, dan ikhlas. Gitu ya. Tetap fokusnya adalah keuntungan karena marketing itu di sisi ini bukan bukan ini muamalah yang kita membutuhkan untung, membutuhkan profit gitu ya. Jadi bukan hibah, bukan donasi, bukan infak sedekah, tapi ini adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan uang. Maka perlu untuk membuat produk itu terjual dan kita harus untung dari sini. Tidak harus untung sebenarnya, mencari untung dari sebuah produk tersebut, gitu ya. Ini marketing, fokusnya di sana. Intinya adalah gimana cara produk itu bisa diinginkan oleh konsumen secara dan memiliki prinsip-prinsip yang Islami, gitu aja. Marketing dalam perspektif Islam seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke sini, nah masalahnya sekarang teman-teman semua, banyak sekali di luar sana yang melakukan strategi marketing yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Contohnya adalah tadi menipu. Kita punya produk nih, produk kita adalah misalnya ayam geprek, misalnya. Contoh gampangnya. Ayam geprek. Teman-teman bilang bahwa ayam geprek saya itu enak, crispy, renyah, dan pedas. Gitu ya. Marketingnya ngomong kayak gitu. Nah, kemudian orang yang beli, ada yang beli nih, datang, tak, 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 datang gitu ya, dan makan. Lah, kok nggak renyah nih? Kok nggak kriuk nih? Kok pedesnya standar nih? Nggak pedes-pedes banget nih, gitu. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh marketer tadi adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan faktanya. Gitu. Oke ya. Nah juga misalnya ketika kita belanja di online shop gitu, ada seller-seller yang bicara bahwa oh ini outfitnya apa namanya bajunya kemejanya tebel warnanya ini dan seterusnya gitu gitu kan. Kemudian akhirnya dibeli oleh orang, aduh kok warnanya beda nih sama yang di foto, kok warnanya beda sama yang di video, kok kayaknya jadi tipis. Nah itu adalah marketing-marketing yang tidak sesuai dengan Islam seperti itu. Gampangnya seperti itu teman-teman. Nanti akan saya jelaskan sedikit beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika ingin menjadi seorang marketer yang Islami. Nah, kenapa Mas kok harus Islami gitu ya? Karena ya kita lagi-lagi ibadah. Kita lagi ibadah nih. Kita melakukan branding itu adalah ibadah. Kita melakukan penjualan produk, promosi produk itu adalah ibadah gitu ya. Karena kita hamba. Kita manusia yang masih punya Tuhan. Maka semua hal yang kita lakukan haruslah memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, biar nilai ibadahnya komplit, biar diterima, ya otomatis harus sesuai dengan prinsip Islam kan gitu. Biar ibadahnya sesuai, biar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Yang pertama, ini saya jelaskan sedikit prinsip-prinsip marketing syariah menurut Pak Kertajaya dan Sula. Ini for your information bahwa ke Pak Hermawan Kertajaya ini orang non Muslim gitu teman-teman. Lulusan dari sekolah Katolik di Surabaya. Tapi Pak Sakir Sula ini adalah praktisi Islamic Finance gitu ya. Jadi mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah teori terkait dengan marketing Islami gitu. Yang pertama change, change itu adalah merubah apa? Mindsetnya. Merubah mindsetnya, merubah tujuannya. Yang pertama adalah mindsetnya komersil, harus untung terus, harus
memakai cara-cara apapun biar produk kita laku. Yang selanjutnya ketika kita bermasuk ke marketing syariah, marketing Islam, maka ubahlah mindset itu. Mindset bahwa kita adalah sedang berikhtiar, beribadah, dan mencoba untuk menjemput rezeki seperti itu. Yang kedua, kompetitor. Dalam Islam itu sebenarnya tidak ada, bukan itu ya. Jadi kalau dalam ekonomi yang biasa tuh kompetitor itu adalah lawan, teman-teman semua. Jadi kita punya kompetitor tuh bisnis itu kompetitor saya, itu pesaing saya tuh. Kita harus apa namanya? Kita harus hancurkan dia gitu ya. Nah, kalau dalam Islam kompetitor itu sebenarnya baik gitu. Jadi kita berkompetisi secara sehat, secara Islam, kemudian maju bareng-bareng, tidak boleh saling iri, dengki, dan hasad dan seterusnya gitu ya. Jadi kompetitor itu tidak ada dalam Islam, lawan itu tidak ada. Yang penting kita berjuang bersama, kita tolabul ilmi bareng atau kita fastabiqul khairat bareng dan kita menjemput rezeki secara bersama-sama. Oke. Yang selanjutnya customer. Customer kita adalah semua orang. Customer marketing syariah, produk yang dijual secara marketing Islami adalah semua orang. Bahkan itu non-muslim pun kita boleh bermuamalah dengan mereka. Seperti itu ya. Company-nya, perusahaannya harus memiliki nilai-nilai Islami yang tidak hanya dogmatis. Oke. Banyak sekali di luar sana company-company, perusahaan-perusahaan yang bersifat atau melabeli dirinya menjadi perusahaan Islami atau spiritual company, tapi hanya sekedar dogma, hanya sekedar ritual saja, tidak diresapi. Ada beberapa orang yang bicara, saya pernah nonton podcast sebuah mentor bisnis, ada yang konsultasi ke mentor bisnis ini bahwa, Coach, kenapa bisnis saya ini kok nggak nyampe-nyampe ke KPI ya? Kok nggak nyampe targetnya? Padahal bisnis saya itu kalau pagi harus sholat 5 waktu, atau sholat duha, baca Quran, sedekah, dan seterusnya. Salah satu halnya adalah karena karyawannya hanya melihat ritualnya saja, dogmanya saja, bahwa aku itu kalau Islam harus sholat saja gitu, tanpa menginternalisasi nilai-nilai kebaikan dalam Islam itu. Aku sholat sih sholat, cuma kerjanya setengah-setengah. Aku sholat sih sholat, cuma males. Aku sholat sih sholat, tapi kadang-kadang pulang sebelum waktunya gitu-gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang kurang tepat gitu ya. Nah, prinsip ini meminta kita atau mengharuskan kita agar menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, teman-teman semua. Oke, segmentasi. Segmentasi itu target apa namanya? Pengkategorisasian pelanggan. Biasanya usianya, kemudian pekerjaannya apa dan seterusnya gitu ya. Targeting juga seperti itu. Targeting itu target market. Jadi konsumen siapa sih yang mau kita juali itu siapa? Orang harus jelas, harus memiliki produk yang bagus, menarget konsumen-konsumen yang juga setidaknya ketika kita menjual kepada mereka, mereka tahu nilai Islam seperti itu. Positioning, posisi unik yang ada di benak market. Teman-teman tahu ini ya contohnya ya. Jadi contohnya ini brand yang umum ya. Jadi apa sebenarnya bedanya dari CAF, kemudian dari Bioremen, sama beda dari apa lagi ya biasanya? Bioremen, CAF. Ini ada beberapa skincare cowok yang mereka kurang lebih mungkin produknya mirip kok. Produknya mirip-mirip, tapi mereka punya positioning yang berbeda. Mereka punya posisi yang berbeda. Kalau CAF bicara tentang skincare cowok Islami kan gitu. Kalau yang lain bicara tentang skincare cowok gitu aja. Jadi positioning itu adalah sesuatu unik yang berbeda dibanding yang lainnya. Mirip dengan diferensiasi perbedaan dalam hal produknya, kemudian marketing mix, product place, price, promotion, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ini sekian banyak. Ini saya nggak jelasin semuanya karena lumayan banyak. Jadi dalam beberapa eh, icon atau item marketing syariah atau marketing Islami ini ada beberapa hal seperti ini yang sudah dijelaskan atau yang sudah difloorkan oleh Pak Hirmawan dan Pak Syakir Sula gitu ya. Nanti silakan boleh eksplorasi sendiri ya teman-teman semua. Oke. Nah, ini konklusinya. Konklusinya. Jadi ketika tadi kita bicara tentang branding dan marketing, sebenarnya siapa individu, siapa orang terbaik yang bisa kita jadikan contoh? Tidak lain dan tidak bukan the one and only, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Ketika kita pengen belajar branding dan marketing yang paripurna, yang kafah, yang komprehensif, yang keren luar biasa, maka kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Milestone-nya gimana, Mas?
milestone ketika Nabi Muhammad ini membangun brandnya, membangun marketingnya, menjual produknya seperti apa. Ini singkatnya seperti ini ya. Ini nanti bisa teman-teman cross check lagi ke dalam sirah, karena pondasi kita sebagai umat muslim itu adalah pertama ya Al-Quran, Sunnah, hadis ya, dan sirah. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman utama, kemudian tafsirnya itu biasanya ada di hadis, atau mungkin ada di kitab-kitab tafsir yang lain, dan aplikasi di lapangannya itu harus kita lihat dalam sirah. Itu paripurna tuh, luar biasa tuh nanti. Jadi apapun itu kita harus menjadi tri apa ya namanya ya, tiga tiga hal ini: Al-Quran, kemudian hadis, sunnah, dan sirah nabawiyah. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat komprehensif ketika kita bicara tentang Islam, termasuk tentang ekonomi dan branding. Oke, kita coba cek milestone-nya Nabi Muhammad. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum beliau diangkat menjadi seorang presiden, gitu ya, pemimpin tertinggi umat muslim sedunia. Yang pertama, sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad itu punya personal branding yang luar biasa. Maka beliau digelari sebagai Al-Amin yang bisa dipercaya. Apa modalnya? Yang pertama adalah jujur. Jujur. Jadi, ketika kita ingin menjadi seorang marketer yang baik, ingin menjadi seorang pebisnis yang baik, ingin menjadi seorang owner dari sebuah brand yang baik, dan ingin menerapkan marketing dan branding yang baik, maka mulailah dari personalnya dulu. Jujur, ini adalah sebuah kata yang luar biasa mahal di era saat ini. Ya, jujur adalah sebuah kata yang sangat mahal di era saat ini. Ini adalah sebuah kata yang sulit dicari saat ini. Bahkan orang-orang di luar sana yang membuat atau memakai atribut-atribut muslim masih bisa dipertanyakan kejujurannya seperti apa, gitu ya. Terlebih pemimpin-pemimpin kita, gitu. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang marketer terbaik. Sebelum beliau menjadi seorang pedagang besar, beliau punya personality yang luar biasa bagus. Yang pertama jujur, yang kedua reputasi. Tidak pernah selama hidupnya Nabi Muhammad itu berbohong. Bahkan waktu itu ada kaum kafir Quraisy yang membantah Nabi Muhammad, tapi kaum Quraisy ini sebenarnya ya percaya sama Muhammad gitu. Jadi saya lupa ya sedikit surahnya. Apabila misalnya nih, apabila Muhammad bicara bahwa di balik gunung itu ada batu besar atau ada banjir bandang, saya lupa sedikit sirahnya waktu itu. Apakah kamu percaya, wahai kaum Quraisy? Saya percaya. Jadi kaum Quraisy itu sangat percaya 100% sama Nabi Muhammad kecuali perintah beriman pada Allahnya. Selain itu, orang kafir Quraisy percaya sama Nabi Muhammad. Reputasi beliau tidak bisa diragukan. Reputasi kalau 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 bahasa sekarang tuh nama baik ya. Track record, nama baik. Jejak, rekam jejak. Selama Nabi Muhammad ada, pernah nggak sih bohong? Pernah nggak sih mengkhianati amanah? Pernah nggak sih menyakiti orang? Tidak pernah jawabannya. Personality beliau sangat baik. Ini adalah modal pertama ketika kita belajar branding dan marketing. Ya, ini adalah modal utama kita sebelum kita awal kali sebenarnya kalau kita bicara branding marketing, kita harus belajar pada Nabi Muhammad secara personalnya. Oke, personalnya udah beres nih. Personalnya udah beres. Kemudian Muhammad muda akhirnya menjadi orang yang dipercaya banyak orang untuk dititipi modal. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya nggak punya produk, tidak memproduksi barang. Tapi Nabi Muhammad muda adalah orang yang menjual barang, berdagang, gitu ya. Jadi ada banyak sekali sohibul mal di sana, orang yang punya apa namanya harta, kemudian hartanya itu diinvest kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku invest hartaku, aku berikan hartaku, silakan digunakan untuk berdagang dan nanti kita akan bagi hasil. Maka dari itu Nabi Muhammad yang menjadi pedagang ulung dengan bantuan investor, gitu ya. Termasuk salah satu investornya adalah Khadijah waktu itu. Dan pada akhirnya menjadi istrinya Nabi Muhammad. Jadi Khadijah adalah salah satu investor terbesar Nabi Muhammad untuk berdagang, berjualan.
menjual barangnya, membranding barangnya, memarketingkan barangnya gitu ya. Dia akhirnya ketika personalnya udah selesai, pribadinya luar biasa bagus, akhlaknya adalah akhlakul karimah, beliau berjualan produk dan produknya laris. Karena Nabi Muhammad ya terkenal jujur gitu. Kalau bicara barangnya bagus ya bagus, kalau barangnya jelek ya jelek, seperti itu ya. Kemudian dari sana selanjutnya ketika sudah menjadi bisnismen, sudah menjadi pedagang, alhamdulillah sukses, kemudian membangun sebuah organisasi komunitas atau entitas bernama Muslim, umat Islam. Menjadi pemimpin lah di sana. Karena sudah tertempa selama 40 tahun hidup menjadi seorang dengan track record terbaik, nggak pernah bohong. Ini adalah apa namanya? Modal utama dari seorang yang akan menjual produk, yang akan bicara tentang marketing Islam adalah jujur dan reputasi yang baik. Ya, ini adalah modal terbesarnya. Dilihat dari Nabi Muhammad gitu ya. Oke, saya percepat sedikit karena waktunya udah sedikit lagi. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi kita harus belajar dari 4 sifat wajib Rasul. Kan ada yang masih ingat gak? Ini biasanya dulu tuh kita belajar di SD nih. Kalau misalnya teman-teman pernah SD gitu ya. Kalau teman-teman di pondok luar biasa lebih lebih sering juga gitu. Jadi kita sebut sebagai fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Ini adalah modal terbesar kalau kita bicara branding dan marketing Islam. Apa sih Mas kriterianya atau harus seperti apa? Ya harus 4 ini. Yang pertama harus cerdas. Harus cerdas. Kalau mau membangun branding, kalau mau menjual produk ya harus cerdas. Jadi ilmu agamanya oke, ilmu duniawinya oke, ilmu brandingnya harus belajar, ilmu marketingnya juga harus belajar seperti itu. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya. Ketika memang kita bermuamalah dengan orang lain, kemudian kita tidak boleh mengingkarinya, kita tidak boleh eh, apa namanya? Kalau kita udah kontrak nih ya kerja sama orang nih, ya udah, ini saya jual sekian persen, kemudian nanti kita akan bagi hasil sekian persen atau sekian apa namanya dari modal gitu ya, dari keuntungan misalnya. Ya harus ngomong seperti itu, harus bisa dipercaya teman-teman semua, gitu ya. Kemudian jujur, berkata yang baik itu baik, yang tidak baik itu tidak baik. Jujur ya, kalau mau jualan produk. Kemudian yang keempat, tablik mensyiarkan. Mensyiarkan bahwa saya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis saya, bahwa saya mencoba untuk berkata yang jujur gitu ya. Jadi saya sebagai seorang marketer, saya sebagai seorang yang memahami branding dalam perspektif Islam, maka kita juga harus share pada orang lain terkait dengan branding dan marketing yang kita pahami secara pandangan Islamnya seperti itu. Nah, lebih detail lagi terakhir di sini. Jadi, Mas, kalau menjadi marketer, karena kita bicara branding dan marketing itu kan lagi-lagi ke orang ya, teman-teman semua ya. Dan kenapa ada 9 poin ini? Karena lagi-lagi marketing, branding itu adalah sarana kita biar kita bisa masuk surga. Kalau bisa masuk surga, pasti ada yang harus kita jalani gitu. Apa aja? Yang pertama adalah berkepribadian spiritual atau bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlakul karimah tadi itu. Jadi kalau kita bicara tentang, wah Mas, di luar sana tuh banyak sekali produk Mas yang dipasarkan secara tidak Islami. Kok kaya? Ya sunatullahnya seperti itu. Kok laris? Ya sunatullahnya seperti itu. Tapi apakah kekayaan itu atau ikhtiar itu mengantarkan kita ke surga? Ya belum tentu gitu ya. Jadi wajib bagi kita setiap muslim, kita harus mencoba terus bertakwa gitu ya. Apapun profesi kita. Karena Allah itu lebih suka orang-orang yang berdosa lalu bertobat. Kita pasti punya dosa. Kita pasti punya dosa dan kita tobat gitu. Yang kedua, berkepribadian baik dan simpatik atau sidik. Berlaku adil dalam berbisnis, melayani konsumen dengan rendah hati. Tidak boleh menipu konsumen, tidak boleh berbohong kepada konsumen, berbuat baiklah kepada konsumen karena seyogyanya mereka adalah saudara kita. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang. Nah, ini penting banget nih dalam era modern seperti sekarang karena biasanya kita terbutakan oleh harta. Mungkin teman-teman yang masih maba belum terlalu memahami itu gitu ya. Tapi bagi saya yang sudah bergelut di dunia industri, di dunia bisnis selama kurang lebih 6 tahun, memahami hal tersebut seperti ini gitu. Banyak orang yang kurang menepati janjinya, banyak orang yang curang terhadap akad yang ada di awal gitu ya.
tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, maka karakter-karakter ini adalah karakter-karakter yang kurang sesuai dengan prinsip Islam. Jujur dan terpercaya, tidak suka berburuk sangka, tidak suka menjelek-jelekan, tidak suka menjelek-jelekan produk orang lain tersebut dan seterusnya. Yang kesembilan, yang paling riskan adalah tidak melakukan suap atau riswah. Banyak bisnis yang mungkin nanti kalian akan jalani dan rasakan. Misalnya ketika udah lulus fresh graduate, kemudian kalian mau masuk ke sebuah perusahaan, kalian diharuskan untuk melakukan swap. Bayar berapa puluh juta biar bisa masuk. Gitu. Atau ketika kalian nanti melakukan dealing project, ini kamu harus dipotong sekian persen nih untuk fee. Fee-nya siapa nih? Ya fee-nya saya nih. Fee-nya saya sebagai yang bawa kamu masuk ke perusahaan saya. Itu adalah akhlak hal yang orang terpuji dan hal yang tidak baik. So, kembali lagi ketika kita bicara branding dan marketing, akan balik lagi ke orangnya. Akan balik lagi ke orangnya. Bagaimana seseorang itu menjalankan prinsip-prinsip ini secara baik, secara compliant, secara paripurna, yang tujuan akhirnya adalah agar Allah ridho sama kita, agar bisnis kita berkah, dan agar kedepannya kita masuk surga. Fokusnya ke situ. Oke teman-teman semua, itu aja dari saya yang bisa saya share di hari ini. Jadi kemungkinan ketika nanti kalian akan kuliah, banyak sekali teori-teori dan praktik-praktik yang akan kalian lakukan terkait dengan marketing, terkait dengan branding, bisnis, dan seterusnya gitu ya. Pada akhirnya adalah semua hal tadi itu tergantung pada siapa orangnya. Ini adalah norma-norma, ini adalah nilai-nilai yang sudah diajarkan Islam kepada kita. Dan sebagai seorang pemeluk agama Islam yang taat, kita sebaiknya bisa mematuhi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Agar apa? Agar kita semua hal yang kita lakukan termasuk profesi-profesi dan aktivitas-aktivitas branding kita, marketing kita itu sejalan dengan Islam, bernilai ibadah, dan lagi-lagi fokus kita adalah ke surga, gitu ya. Ini semoga bisa membuat pandangan kita terbuka, teman-teman semua, bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang paripurna, yang komprehensif, yang luar biasa. Semua hal diatur dalam Islam, termasuk dalam sisi marketing dan branding. Ketika nanti misalnya kalian punya passion di bidang branding dan marketing, dan mencoba belajar terkait dengan branding dan marketing, pasti akan menemui banyak hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ini, gitu ya. Maka coba buka kembali apa yang sudah saya share hari ini, coba diingat kembali. Ini hal yang benar apa salah sih? Ini oke apa enggak nih gitu ya untuk saya nih. Ini halal atau haram? Bahaya banget kalau kita masuk ke dunia profesi, ke pekerja, jadi mahasiswa, tapi ternyata ilmu yang kita dapatkan, yang kita pahami, ternyata kita tidak bisa aplikasikan dan ternyata kita malah melenceng dari ilmu yang kita pahami. Teman-teman sudah masuk ke prodi ekonomi Islam, belajar dengan baik, pelajari apa itu ekonomi dan apa itu Islam dengan baik. Lagi-lagi fokus kita adalah untuk beribadah pada Allah agar kita bisa selamat dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan mohon maaf juga apabila penjelasannya masih kurang komprehensif teman-teman. Kita bisa diskusi lebih lanjut di lain kesempatan atau di forum kali ini. Hmm. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Mas Khairul Huda. Baik, terima kasih Mas Bas atas kesempatan ini ya, materi yang sudah diberikan gitu. Sangat banyak insight-insight baru yang memang juga baru saya dapatkan gitu terkait dengan marketing dan branding. Eh, Teman-teman sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan karena kan masih ada waktu eh, sekitar 2 pertanyaan gitu. Jadi silakan teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke kolom chat ataupun raise hand dan on mic gitu. Jadi sambil kita menunggu ya teman-teman. Eh, jadi adanya materi-materi yang sudah disampaikan tadi itu
bisa membantu gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi jujur Mas Pras sangat membantu, terutama kalau di mata kuliah di Eki sendiri yang sudah jalani, ya mungkin ini berbeda kurikulum dengan adik-adik gitu. Itu terkait dengan spesifik untuk marketing dan branding itu masih belum ada gitu. Jadi eh, sangat terbantu terkait dengan hal ini karena kan lebih apa mungkin hal ini lebih sering dipelajari gitu oleh teman-teman manajemen begitu. Nah, padahal seharusnya teman-teman ekonomi Islam juga tahu dan mengerti bagaimana ekonomi secara mikro ini berjalan, sama terkait dengan manajerial ataupun marketing dan branding. Oke, silakan teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Ini oke. Nah, Ini dari Pak Amin nih di kolom chat. Kita diskusi. Saya nah, coba baca ya Mas ya. Mas baik, Hidayat. silakan. Warna yang Islami sebenarnya warna yang disukai Nabi apa bisa karena ada hadisnya. Soalnya salah satu ormas brandingnya pakai warna itu. Iya. Ya kalau Nabi itu kan sukanya warna putih ya. Dan ada juga hadis yang bicara tentang warna hijau ya kalau nggak salah ya Mas Amin ya. Hmm. Em, Kalau secara branding, visualisasi logo sih bisa ditampilkan dalam logonya dan nanti kita tambah filosofi dalamnya gitu. Lagi-lagi karena kita manusia itu kan makhluk filosofis ya sebenarnya ya. Jadi bisa-bisa aja nanti kita visualkan dalam logonya, kemudian logonya itu kita kasih makna yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Jadi kalau di Muslim tuh biasanya ada bintang atau segi berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Segi lima, segi enam atau segi tujuh tuh ada filosofinya seperti itu. Kok segi lima sih? Segi lima mah ini ya, bintang David ya. Berapa sih? Kalau di Islam tuh kan ada ya. Beberapa sisi gitu ya. Kemudian warna-warna yang Islami itu juga bisa kita masukkan. Biasanya dimasukkan dalam eh, filosofi desain visualnya seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, Nanti ya. sepemahaman saya seperti itu, Pak Amin. Baik, terima kasih Mas Pras. Ini ada yang bertanya dari teman-teman. Kalau secara urutan ini saya persilakan kepada Mas Ferry terlebih dahulu yang sudah riset, mungkin bisa on mic gitu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin Pak bertanya terkait dengan branding dan marketing itu kan. Jadi eh, langsung aja. Sebenarnya kan tadi kan dijelaskan Pak ya terkait dengan branding dan marketing ini ada satu kesamaan. Itu di dalam menawarkan ataupun mengenalkan produk yang sesuai dengan value yang diberikan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih perbedaan yang mencolok ataupun perbedaannya antara branding dan marketing gitu. Nah, pertanyaan kedua, ketika kita udah tahu perbedaan brand dan marketing, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Branding dulu atau marketing dulu? Gitu, Pak. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ferry. Mungkin langsung dijawab saja Mas Pras. Siap. Dari siapa tadi, Mas Ferry ya? Betul. Ya, tadi ya namanya ya. Oke. Perbedaan antara branding dan marketing. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada apa namanya data atau argumentasi yang baru gitu ya. Kita tuh biasanya di dunia industri kreatif tuh ada branding, marketing, selling gitu. Branding, marketing, selling. Jadi branding tuh biasanya kita membuat sebuah produk itu yang oke dulu, yang cakep dulu gitu ya. Kita kasih kosmetik, kita kasih riasan, kita kasih packagingnya dulu nih. Penampilannya harus bagus dulu, baru kita pasarkan. Nah, dipasarkan itu biasanya kita sebut sebagai marketing. Agar orang itu merasa butuh sama produk kita. Jadi misalnya kita jualan air mineral gitu ya. Air mineralnya kita kasih nama, kita kasih value, kita kasih positioning, kita kasih desain. Kemudian produknya udah siap nih, produknya udah siap, baru marketingnya jalan, mengenalkan.
mengenalkan dan membuat orang merasa butuh. Oh, untuk apa sih air minumnya? Oh, ini air minum demineral. Jadi misalnya kan kalau biasanya kan air minum itu dari mineral, kalau itu demineral atau punya pH 5 misalnya. Itu marketing. Jadi agar orang itu menengok sama kita. Kemudian ngapain aku harus harus apa namanya beli air itu? Karena kita punya 1, 2, 3, 4, 5 manfaatnya itu. Maka kamu bisa membeli ini sesuai dengan keinginan atau kebutuhanmu gitu ya. Nah, itu marketing. Kemudian selling biasanya bicara tentang diskon, tentang promosi, tentang apa namanya tuh? Apa flash sale gitu ya, diskon dan seterusnya. Intinya adalah gimana caranya produk ini langsung terjual di detik itu juga. Berarti biasanya seperti itu tuh tahapannya. Nah, kalau menurut guru saya yang tadi saya share, yang lebih simpel, branding itu kan nama yang bernilai ya. Nama yang memiliki nilai atau value. Jadi sebuah produk itu kasih nama dulu, kasih value dulu, itu sebuah aktivitas branding. Kemudian kalau kita mengenalkan ke orang lain, kita punya ini nih, kita punya minuman nih, benefitnya 1, 2, 3. Nah, itu marketing. Nah, kalau dalam diskursus eh yang lama gitu ya, dalam Islam itu nggak ada istilah marketing, branding dan seterusnya. Yang ada adalah istilah berdagang atau berjualan, bai gitu ya, jualan. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebenarnya adalah berdagang gitu. Tapi orang-orang modern mencoba membuat sebuah istilah. Oh, ini berdagangnya seperti ini nih, harus ada personal brandingnya dulu nih, harus ada produk brandingnya dulu nih, harus ada riset marketnya nih dan seterusnya gitu. Tapi kalau dalam Islam sendiri, istilah itu sepengetahuan saya waktu zamannya Nabi itu kan pastinya nggak ada gitu kan. Orang-orang zaman sekarang ada yang memberikan istilah-istilah itu gitu. Contoh lain, waktu itu ada Utsman bin Affan ketika baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di sana nanti teman-teman bisa cek juga apa namanya sirahnya gitu ya. Kemudian Utsman bin Affan ini saya lupa Abdurrahman bin Auf atau Utsman ya? Sepertinya Abdurrahman bin Auf deh. Abdurrahman bin Auf mungkin ya. Kemudian datang ke Mansor, kemudian dari sana ditawari nih si Abdurrahman bin Auf ini gitu. Kemudian, hai Abdurrahman bin Auf, kamu sudah datang di sini, kamu tidak membawa apa-apa, maka saya tawarkan, saya punya istri. Silakan pilih salah satu istri saya. Saya punya rumah, silakan ambil salah satu rumah saya. Saya punya kebun kurma, silakan ambil salah satu kebun kurma saya gitu. Nah, waktu itu Abdurrahman bin Auf itu nggak mau untuk mengambil itu semua. Apa yang dilakukan oleh beliau, Abdurrahman bin Auf, meminta Komansor ini untuk tunjukkan aku di mana letak pasar. Nah, kalau kita ke teori modern, letak pasar ini kan kita lagi riset market kan sebenarnya. Tunjukkan aku di mana pasar, kemudian aku datang ke sana, aku melihat komoditas apa aja yang ada di sini, produk apa aja yang dijual, keinginan dari konsumen itu apa dan seterusnya gitu kan. Maka itu kalau kita di era modern bicara tentang riset market gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, teman-teman semua, maka dalam diskursus Islam eh, apa namanya yang lama tidak ada istilah kontak-kotakan marketing, branding dan selling sebenarnya seperti itu. Kemudian dalam era modern ada banyak orang yang memberikan istilah-istilah itu dan akhirnya para akademisi Islam mencoba memasukkan beberapa sirah tadi, beberapa hal-hal yang ada di Islam ke dalam nomenklatur istilah tadi. Oh, ini loh ada namanya branding. Kemudian tak masukin lah branding Islam. Apa yang Islamnya nih? Nilai-nilainya gitu. Oh, ini ada marketing nih, gitu kan. Apa yang di Islam ini? Diislamisasi tadi kan. Tak masukin lah ininya gitu. Jadi sebenarnya kalau secara istilah gitu kan, karena memang itu istilah baru dan branding itu baru muncul di tahun 90-an. Ketika saya baru lahir. Saya lahir itu di tahun 92, teman-teman. Sekarang usia 32. Branding itu lahir di tahun 90-an. Istilah branding ya. Istilah brand itu lahir di tahun 90. Jadi ilmu ini sangat baru gitu. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan, kalau mau dijawab bahwa apa perbedaan antara branding dan marketing? Kalau branding itu pemahamannya pasti berbeda gitu ya. Branding itu adalah penyiapan produk itu sendiri, produknya disiapkan, kemudian marketing adalah menawarkan produk itu kepada konsumen. Ada aktivitas penawaran tadi. Jadi kalau
Di branding itu kita membuat sebuah produk yang bagus dulu, yang oke dulu. Kemudian marketingnya baru menawarkan kepada orang agar orang itu sadar bahwa aku butuh. Nah, kalau teman-teman nanti belajar ekonomi juga, ada namanya keinginan sama kebutuhan. Kalau di Islam itu sebenarnya keinginan itu bisa direm dan tidak harus dilakukan. Kalau kebutuhan harus dipenuhi gitu ya. Nah, marketing itu adalah menciptakan keinginan, menciptakan rasa ingin untuk membeli. Maka banyak sekali kamuflasenya. Kamuflase dari marketing itu banyak. Salah satunya adalah membuat atau menampilkan orang-orang yang ganteng dan cantik dalam semua iklan-iklan yang ada di offline atau online. Orang marketing akan bicara terkait dengan promosi, dan promosi itu biasanya menampilkan orang-orang yang cantik dan ganteng, bahkan membuka auratnya. Untuk apa? Untuk menarik perhatian agar orang itu tertarik untuk membeli produk tersebut gitu ya. Branding tidak seperti itu. Kalau di branding masih ke dalam strateginya. Jadi acuannya ke sana. Tapi di lain sisi ada juga pemahaman terkait branding adalah semua hal yang terkait sebuah produk. Jadi misalnya nih, saya eh apa namanya? Tadi contoh kita kan ke Nakoa gitu misalnya. Nakoa tuh brandingnya apa sih? Mungkin ada si A yang bilang bahwa oh makanannya enak. Si B ngomong bahwa oh tempatnya luas. Si C ngomong parkirannya luas. Si D ngomong misalnya apa namanya? eh tempatnya bersih gitu-gitu. Itu adalah branding. Jadi semua hal yang sudah kita berinteraksi dengan dia dan kita memberi persepsi, maka itu kita sebut sebagai branding. Nah, pada akhirnya semua tadi antara marketing, branding, dan selling itu adalah bias, teman-teman semua. Agak bias dalam aktivitasnya. Intinya adalah gimana cara kita untuk menarik hati dari konsumen agar orang itu mau membeli kepada produk kita. Itu fokusnya ke sana. Kalau branding itu sedikit lebih elegan, nggak jual murah. Kalau marketing itu kadang-kadang setengah-setengah. Kalau selling itu biasanya jual murah. Gitu ya. Fokusnya ke sana. Ferry. Nanti silakan dielaborasi lagi ya, Fer ya. Silakan dielaborasi lagi karena dalam aktivitasnya di lapangan sangat mirip, sangat mirip banget gitu ya. Tapi kalau di job desk-nya bisa dibedakan tadi tuh. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Fer ya. Iya Pak, terima kasih. Eh, Sangat insightful banget sih apa dari pernyataan dan jawaban dari Bapak tadi, dan sangat membuka wawasan Ferry juga seperti itu. Makasih Pak. Sama-sama, Fer. Baik, terima kasih Mas dan Mas Ferry ya. Mungkin ini terakhir, pertanyaan terakhir untuk sesi pada hari ini. Silakan Mas Hamdan untuk bisa menyampaikan. Baik Mas, saya terima kasih atas waktunya. Jadi saya izin bertanya kepada Pak Adi. Jadi tadi sempat dijelasin bahwasanya memang saat ini banyak sekali apa ya masyarakat Indonesia itu lebih menggunakan produk-produk yang bergengsi gitu ya, kayak menang gengsinya gitu Pak. Dan contohnya seperti kayak tas Gucci gitu. Nah, tas Gucci itu kan kayak mahal banget gitu kan Pak. Tapi memang di situ mereka menang dari gengsinya gitu kan, kayak mereknya yang memang bagus gitu kan. Nah, sedangkan di sisi lain memang ada kualitas produknya yang sama gitu, kayak produk-produk dari tas-tas yang di Indonesia itu nggak kalah bagus gitu, tapi memang kalah gengsi gitu kan, kalah gengsinya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya gini Pak, untuk produk kita itu ada gengsi, itu apakah membutuhkan branding dan juga marketing yang cukup lama ataupun memang produk yang baru itu bisa menang gengsi gitu Pak? Itu pertanyaan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Hamdan. Mungkin langsung saja Terima saya kasih ke Mas Sam dan pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau gengsi itu bahasa awam ya. Kalau bahasa tapi memang itu yang kita share kepada teman-teman. Yang kita share sebagai orang branding ngomong brand itu harus bergengsi itu seperti itu. Tapi kalau dalam hal akademis atau acuan landasan teorinya sebenarnya adalah di piramida Maslow. Mungkin teman-teman, ini lagi-lagi biasanya manajemen ya ngomongin piramida Maslow ya. Nah, piramida Maslow yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu yang kita tarik ke dalam sebuah kata bernama gengsi untuk orang awam gitu ya. Tapi kalau di dunia akademis biasanya kita pakai piramida Maslow. Nah, gimana caranya agar produk itu bisa mengaktualisasi diri konsumennya?
Itu sebenarnya bahasanya seperti itu. Gimana sih produk itu biar bisa bikin orang itu nggak malu pakai produk tersebut gitu ya. Sebenarnya nggak harus produk mahal yang bisa kita taruh branding, tapi produk-produk murah pun bisa teman-teman semua. Jadi kan biasanya ada yang bicara bahwa, oh ini toko ini termurah sekota ini. Kemudian ada toko yang melayani kebutuhan anak kos-kosan dengan harga yang paling murah Semalang Raya. Itu ada. Jadi jangan dibayangkan branding itu hanya untuk produk-produk mahal saja. Tapi branding itu adalah untuk semua produk yang mau tampil beda dibanding tempat lainnya atau produk lainnya. Karena eh, mantranya itu adalah sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mantranya adalah sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, tempat-tempat yang murah itu juga bisa membranding dirinya sebagai tempat makan yang merakyat gitu. Ini kafe rakyat jelata, boleh-boleh aja. Ini kafe mewah, boleh-boleh aja gitu. Jadi sebenarnya em, branding itu fokusnya untuk membuat mengaktualisasi diri dari konsumen. Nah, ketika saya mengkonsumsi sebuah produk, maka saya akan mengimitasi karakter dari produk tersebut. Mengimitasi itu mencontoh produk tersebut. Feel-nya itu dapat gitu ya. Nah, caranya gimana untuk menginfiltrasi hal tersebut? Ya dari semua hal konten-konten promosi yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman apa namanya melihat sebuah resto mahal gitu ya, otomatis kan semua look and feel-nya kan pasti mahal ya. Mulai dari foto produknya, model yang diajak untuk take shoot video di sana juga harus mahal. Kemudian dari look konsumennya juga harus mahal dan semua materi promosi kita itu harus terlihat lebih mahal. Nah, kalau misalnya ada kafe yang itu untuk rakyat jelata, otomatis look and feel-nya juga seperti itu gitu. Desain-desainnya desain yang ekonomis, kemudian menu-menunya menu yang murah, parkirannya sempit gitu kan, karena untuk motor doang nggak bisa untuk mobil dan seperti itu. Jadi gimana cara kita agar konsumen itu nyambung dengan apa yang kita komunikasikan? Ya mulai dari kalau sebenarnya di branding itu ada ini ya, ada apa namanya? Ada tahapannya, teman-teman semua. Jadi di salah satu itemnya itu namanya positioning. Positioning. Contoh dari positioning misalnya, teman-teman tahu Pepsodent, Close Up sama Sensodyne ya? Tahu itu ya. Jadi ini terkait dengan pertanyaan Hamdan tadi, gimana caranya agar orang itu bisa merasakan apa yang sudah dikomunikasikan oleh sebuah brand. Maka kita butuh yang namanya positioning. Nah, Pepsodent, Close Up, sama Sensodyne ini kan sama-sama pasta gigi teman-teman semua. Tapi mereka punya positioning yang berbeda-beda. Pepsodent ini bicara tentang gigi berlubang. Pasta gigi untuk gigi berlubang. Close Up itu bicara tentang pasta gigi untuk nafas segar. Sensodyne itu bicara tentang pasta gigi untuk gigi sensitif. Mereka sama-sama pasta gigi, bisa jadi HPP-nya pun sama, produknya atau harga biaya produksinya juga mirip-mirip, tapi mereka punya positioning berbeda. Nah, ketika ada saya, misalnya saya sakit gigi, ya saya pakai Pepsodent. Kenapa? Karena itu positioningnya. Walaupun saya juga pakai Close Up juga nggak masalah. Walaupun saya pakai Sensodyne juga nggak masalah, karena sama-sama punya fluoride gitu. Nah, positioning itu penting untuk mengkomunikasikan agar konsumen itu merasa teraktualisasi dirinya oleh sebuah brand gitu. Maka jalan pertama untuk kita bisa mengaktualisasi diri atau apa namanya mengkomunikasikan feel dari sebuah brand adalah memiliki positioning yang tepat untuk konsumen yang spesifik seperti itu. Di Hamdan seperti itu ya ininya melalui komunikasi. Komunikasi itu boleh dari konten sosial medianya, kata-kata captionnya, kemudian foto modelnya, video company profilnya, iklannya, spanduknya, balihonya, termasuk dengan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut, harus mencerminkan look and feel dari brand itu agar bisa dirasakan oleh orang lain. Maka akan muncul tadi, sebenarnya muncul rasa atau aktualisasi dirinya gitu ya. Bukan nggak harus muncul gengsinya sih sebenarnya, nggak harus muncul gengsinya tapi merasa bahwa kita tuh satu satu feel yang sama, vibes-nya itu sama kayak gitu, seperti itu Hamdan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tuh terkait positioning karena tadi saya belum belum share Baik, gitu ya. terima kasih Mas. Ya, cukup tadi sangat insightful sekali Mas. Kayak
beberapa yang tadi ada yang belum saya tahu gitu dan saya tahu gitu kayak piramida Maslow tadi ya Mas ya ke Yes. ini komunikasi gitu. Terima kasih Mas. Siap. Hamdan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ke teman-teman semuanya atas keaktifannya ya untuk bertanya. Dan juga mohon maaf ini mungkin ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti akan dibantu untuk menjawab untuk dikirimkan ke Mas Pras ya dan akan kami kirimkan Oh ke grup ya. gitu untuk menjawab Ada yang pertanyaan. di chat itu ya, satu ya. Ya ada satu karena kita juga keterbatasan waktu, jadi bisa lanjut untuk di keluar dari forum ini. Siap, siap. Terima kasih banyak Mas Pras. Izin untuk menyampaikan beberapa poin-poin gitu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Pras. Jadi uh, branding dan marketing ini merupakan suatu hal yang penting begitu, terutama dengan ya di sekeliling kita sudah banyak isu-isu yang beredar dan itu sangat erat kaitannya dengan branding dan marketing. Nah, terutama dengan kita ya, sebagai seorang muslim, eh, tidak hanya membawakan branding dan marketing, tapi harus mengislamisasi juga kembali begitu ya. Saya menarik dengan bahasa yang digunakan oleh Mas Pras, tertarik gitu ya, dengan mengislamisasi kembali begitu, bukan hanya mengislamisasi saja, gitu. Karena mengembalikan apa yang dulu sudah pernah dilakukan. Dan hal yang sangat penting terkait dengan uh, branding dan marketing dalam perspektif Islam ini yakni value-value yang dibawa tidak boleh luntur itu dan harus terus membawa prinsip-prinsip marketing syariah. Juga banyak hal-hal yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita terus membawa bagaimana sidik amanat tabligh kata Rasulullah itu sendiri gitu dan banyak hal-hal lain. Dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga disampaikan bahwasanya branding dan marketing itu juga sebetulnya punya perspektif yang berbeda dari beberapa orang gitu. Jadi punya ada pandangan-pandangan yang berbeda. Namun uh, karena kondisi waktu yang terus berjalan dan akhirnya perlu diverifikasi gitu ya, disertifikasi yang memang uh, adanya perbedaan gitu dibuat perbedaannya branding dan marketing. Nah, bahkan terkait dengan suatu brand saja itu punya positioning yang berbeda gitu. Tadi terkait dengan uh, pasta gigi gitu. Pasta gigi saja meskipun kandungannya sama punya positioning berbeda gitu. Ada yang punya buat nafas segar, ada yang buat gigi berlubang dan berlaku buat brand-brand yang lain. Mungkin itu sedikit yang bisa saya review teman-teman sekalian. Mungkin dari saya terakhir memberikan kembali ke Mas Pras untuk closing statement-nya gitu. Mungkin dipersilakan Mas Pras. Siap. Terima kasih Mas Huda. Jadi teman-teman semua, kembali lagi kepada kalau misalnya kita ada di era yang begitu digital ini, era 4.0 bahkan atau 5.0 ini, tadi saya bilang di awal bahwa Islam itu kuat atau fondasi kita itu adalah Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Sirah. Jadi mungkin teman-teman sekarang mulai saat ini boleh banget untuk mencoba membaca-baca sirah yang ada di ya buku gitu ya, Sirah Nabawiyah. Kemudian kalau misalnya belum bisa, lihat YouTube misalnya di sana banyak sekali cerita-cerita tentang Nabi, tentang sahabat Nabi, dan itu pastinya akan sangat berkorelasi dengan kita, gitu ya. Dan Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang tidak pernah lekang oleh waktu dan selalu beradaptasi dengan zaman. Jadi dari 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang Al-Quran itu masih relevan dengan dunia kita, gitu ya. So, ketika kita belajar ekonomi Islam, maka ya kita kembali lagi dong kepada landasan utama ekonomi Islam itu apa? Yaitu Islam. Islam itu landasannya apa? Yaitu Al-Quran, gitu. Jadi mulai dibaca lagi Al-Qurannya, ditadaburi lagi, dibaca tafsirnya, kemudian dari sana kita akan menemukan seperti mungkin perjalanan hidup saya gitu, 6 tahun ini, dari sana menemukan berbagai hal yang pada akhirnya kita akan memahami, oh ternyata ekonomi Islam tuh seperti ini, oh ternyata Islam tuh seperti ini. Dari mana? Dari Al-Quran, dan dibantu oleh sunnah atau hadis, dan dibantu diaplikasikan ke dunia nyata melalui siroh. Karena Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan kan gitu ya. Jadi baca sirohnya, teladani beliau semampu kita, karena branding kalau ditanya tokoh muslim dengan
spesifikasi branding marketing terbaik ya lagi-lagi Nabi Muhammad gitu. Ya, jadi tokoh Muslim nggak usah tokoh-tokoh yang inilah, nggak usah tokoh-tokoh yang baru gitu. Tokoh yang paling lama yang utama aja kita pelajari yaitu Nabi Muhammad gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau baca bukunya banyak tuh, bukunya Pak Syafi Antonio salah satunya ada katalog terkait dengan Nabi, termasuk wirausaha di sana, dan banyak banget buku-buku tentang Nabi Muhammad sebagai pedagang. Nanti boleh dibaca, boleh dipelajari, dan ditadaburi apa yang teman-teman ambil hikmah dari pembelajaran yang kita lakukan itu. Seperti itu, Mas Huda. Terima kasih banyak atas atensinya. Mungkin banyak kekurangan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan PR-nya sebenarnya baca tadi ya, baca sirah khususnya di bidang ekonomi, gitu aja. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Mungkin terakhir teman-teman sekalian izin untuk membuat sesi dokumentasi beserta penyerahan sertifikat begitu. Ini untuk moderator, untuk operator minta tolong untuk membantu share screen. Ya, mungkin minta tolong untuk di screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, moderator mungkin bisa diturunkan kembali. Ya. Terakhir, teman-teman sekalian, ada dari saya sendiri sebagai moderator, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman sekalian sebagai peserta dan terima kasih yang sangat banyak gitu kepada Mas Pras atas kesempatan waktunya untuk hari ini dan bisa sharing gitu kepada adik-adik di EKIS. Dan untuk itu dari saya sendiri dari Laboratorium Ekonomi Islam mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya begitu apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Mas Pras ataupun di hati teman-teman peserta. Semoga harapannya dengan diadakannya acara tersebut ini bisa berguna dan bermanfaat untuk aktivitas bahkan penunjang kuliah teman-teman sekalian. Begitu. Dari saya sendiri cukup. Terima kasih banyak. Mungkin untuk menutup forum pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman sekalian bisa mengisi presensi di bawah di kolom chat. Sekian, terima kasih banyak. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Mas banyak Huda, Mas Mas Dimas. Pras. Pak Amin, Di- matur nuwun. Saya izin live dulu ya. di- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون